Makna sakral Sumpah Pemuda antara kekuatan pikiran dan harmoni ketulusan hati. Persis bertepatan dengan momen pandemi dan diperparah dengan eskalasi konflik internasional yang semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Kita butuh membaca ulang matra khas Sumpah Pemuda, yakni pengakuan akan satu tanah air Indonesia, berbangsa satu yakni bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ada 3 komitmen penting yang mestinya menjadi concern pemuda dalam menjaga marwah dari isi Sumpah Pemuda. Pertama, hubungan pemuda dengan tanah air Indonesia dalam 2 arti. Arti pertama, tanah air secara geografis yang merupakan kedaulatan eksistensial semua makhluk hidup di darat, lautan, dan udara. Artinya, selain mengakui, kaum muda Indonesia mesti menjaga dan mempertahankan tanah air itu dari segala bentuk ancaman pengerusakan lingkungan, baik oleh korporasi asing dan lain sebagainya. Arti kedua, yakni tanah air Indonesia sebagai konsep politik yang merupakan parameter bagi kaum muda hari ini untuk merumuskan dan melakukan politik. Jika pengertian pertama cenderung direduksi sebagai penanda kedaulatan NKRI, maka pengertian kedua merupakan medan negosiasi politik. Kedua, hubungan pemuda dengan masyarakat sebagai sebuah bangsa. Sebagai bagian dari bangsa yang majemuk, kaum muda Indonesia wajib mengedepankan empati dan pengertian dalam setiap pemikiran dan tindakannya. Di situ muncul pertanyaan, bagaimana kaum muda hari ini dapat membantu memperdalam empati dan pemahaman berbagai suku bangsa terhadap problem sosial politik hari ini dan mendorong kita semua untuk mengambil tindakan. Artinya adalah, di samping sikap empati yang tinggi, sikap ketulusan mesti menjadi concern pemuda. Ketiga, hubungan pemuda dengan bahasa. Ini bagian paling fundamental karena mengukur kedalaman relasi kaum muda hari ini dengan bahasa. Hubungan kita dengan sajak adalah hubungan manusia dengan bahasa, sebab yang sanggup menghancurkan bukan cuma lengan yang perkasa, yang mampu menumpahkan ketakutan ke dalam diri orang bukan hanya moncong senjata, yang merendahkan martabat orang bukan hanya keterpurukan ekonomi, yang menghancurkan masa depan orang bukan cuma pencabutan hak politisnya. Demikian pula yang bisa membangun dan memberi daya tumbuh tidak cuma dana dan struktur, sistem dan gagasan, yang membesarkan hati dan membuat orang bertahan dalam sebuah perjuangan bukan hanya kemegahan bangunan. Perlu kita sadari bahwa bahasa dan sajak juga dapat menghancurkan, memisahkan, dan memutuskan sebuah relasi, membangun dan meneguhkan sebuah persahabatan, menorehkan luka yang dalam pada sejumlah orang, dan menyiramkan semangat juang dalam diri mereka yang dipinggirkan. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-94 Sumpah Pemuda. Jadilah generasi yang selalu muda dan energik, berapapun usia Anda, tanpa harus mengikuti klasifikasi usia produktif dan non-produktif dari negara.